Hai Sobat Pintar, hari ini berjumpa dengan Kak Kiki, tentor biologi kalian. Nah, hari ini kita akan membahas soal persiapan UTBK tahun 2022. Seperti apa soal dan bagaimana cara mengerjakannya? Yuk langsung saja kita simak sama-sama. Gimana Sobat, sudah dicoba untuk mengerjakan belum soalnya tadi? Sekarang kita bahas sama-sama yuk. Kita cek apakah jawaban Sobat Pintar benar atau salah. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Jadi, reproduksi sel pada manusia itu terjadi berbagai peristiwa. Nah, yang ditanyakan di sini adalah reproduksi pernyataan yang benar tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Yang perlu Sobat Pintar lakukan di sini adalah mengecek pilihan jawaban yang ada, apakah benar atau salah. Sobat Pintar di sini harus sangat hati-hati karena soal UTBK itu tipenya kita perlu secara detail meneliti satu per satu. Nah, yang pertama yang A kita cek, peningkatan hormon estrogen saat puber akan memicu perkembangan calon sel telur untuk melanjutkan meiosis. Nah, di sini Sobat Pintar untuk hormon estrogen itu dipergunakan untuk mempersiapkan calon embrio apabila terjadi proses fertilisasi atau pertemuan antara ovum dan sperma. Kalau dalam perkembangan calon sel telur atau perkembangan oosit sebelum menjadi ovum itu diperankan oleh hormon bukan estrogen tapi FSH atau follicular stimulating hormone dan juga LH atau luteinizing hormone. Jadi bukan estrogen ya Sobat Pintar. Jadi ini bisa kita coret. Kemudian yang B kita cek, sel telur memasuki tahap leptoten. Lagi ulangi, sel telur memasuki tahap leptoten meiosis 1 saat bayi lahir. Jadi di sini yang perlu Sobat perhatikan, pada saat lahir itu bukan memasuki tahap leptoten Sobat, tapi dia memasuki tahap diploten. Nah, ini juga pertanyaannya kurang tepat. Pernyataannya kurang tepat. Kemudian yang C kita cek, perkembangan oosit primer terhenti pada saat metafase meiosis 2 sebelum terjadi fertilisasi. Nah, ketika oosit ini akan berhenti ya Sobat. Jadi tidak pada saat lahir itu belum selesai dalam melakukan proses pembelahannya. Jadi dia akan terhenti sebelum terjadi fertilisasi atau pertemuan antara ovum dan sperma. Jadi di sini pernyataan yang C bisa kita simpan sebagai pilihan jawaban. Kemudian yang D, pindah silang atau istilahnya crossing over. Crossing over di sini akan meningkatkan keanekaragaman genotip pada setiap individu. Makanya setiap individu itu memiliki sifat yang unik, itu akibat adanya peristiwa pindah silang saat proses pembelahan sel atau reproduksi sel. Jadi pindah silang di sini pernyataannya terjadi pada saat anafase meiosis 1. Nah, ini kurang tepat. Anafasenya bukan anafase ya, Sobat. Tapi di sini adalah peristiwa proses pindah silang ini terjadi pada saat profase. Kemudian yang E, tahap meiosis
selesai sebelum terjadi ovulasi. Kalau yang E di sini pernyataannya salah karena bukan meiosis 2, tapi dia adalah meiosis 1. Jadi pada soal ini dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gimana? Susah nggak soalnya tadi, Sobat? Sekarang kita bahas yuk sama-sama soal berikut ini. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang tepat terkait respirasi anaerob. Berarti kalau anaerob terjadi respirasi secara anaerob apabila di situ tidak melibatkan oksigen, Sobat. Nah, di sini perlu Sobat pintar perhatikan ada kecuali. Jadi kita cari pernyataan yang salah ya, Sobat. Yang A kita lihat katabolisme yang melibatkan etanol. Jadi respirasi anaerob ini, respirasi itu termasuk jenis katabolisme. Masih ingat kan Sobat, ada 2 jenis metabolisme. Ada katabolisme, ada anabolisme. Kalau katabolisme itu reaksi pemecahan, kalau anabolisme itu reaksi pembentukan. Contohnya reaksi pembentukan itu adalah fotosintesis. Kalau katabolisme adalah respirasi. Jadi di sini untuk respirasi anaerob itu ada 2 jenis. Nah, di sini sudah bisa Sobat Pintar lihat bahwa respirasi anaerob itu ada 2. Ada istilahnya yang sering kita sebut dengan sehari-hari, istilah sehari-hari yang biasa kita gunakan adalah istilah fermentasi. Ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Nah, namanya di sini adalah berdasarkan hasil akhirnya. Ada asam laktat, ada alkohol. Nah, kalau fermentasi alkohol itu akan dihasilkan etanol nantinya. Kalau pada fermentasi asam laktat itu akan dihasilkan asam laktat tentunya. Jadi yang pernyataan yang A ini salah ya Sobat, karena maksud Kak Gigi pernyataannya benar. Jadi di sini yang ditanyakan kecuali, jadi kita silang. Kemudian yang B, 1 molekul glukosa diuraikan menjadi asam pirufat NADH dan 2 ATP pada saat glikolisis. Ini juga benar ya Sobat Pintar. Jadi hasilnya itu pada tahap glikolisis itu ada NADH, ada 2 ATP. Nah, NADH-nya nanti itu akan digunakan kembali. Jadi hasil akhirnya adalah 2 ATP. Kemudian yang C, energi yang dihasilkan adalah 2 ATP. Ini maksud Kak Kiki yang B ini benar, tapi karena kecuali jadi salah. Kemudian yang C, energi yang dihasilkan adalah 2 ATP. Ini juga salah karena benar. Kemudian yang D, respirasi anaerob pada sel otot menghasilkan asam laktat. Jadi ketika Sobat Pintar bekerja secara berlebihan dan sel kita kehabisan oksigen, maka dianggap bahwa lingkungannya itu adalah anaerob. Jadi ketika otot bekerja keras akan dihasilkan asam laktat di dalam sel tersebut. Jadi ketika ada penumpukan asam laktat, maka Sobat Pintar akan mengalami yang namanya pegal-pegal. Nah, itu diakibatkan karena penumpukan asam laktat di dalam sel otot. Jadi yang ini benar. Kemudian yang E, akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Jadi karena tadi bisa Sobat Pintar lihat, bisa Sobat Pintar simpulkan karena anaerob, maka akseptor elektronnya bukan oksigen, yakni CO2. Jadi ini yang salah adalah E. Maka untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang E.
Nah, langsung kita bahas ya Sobat Pintar soal berikut ini. Di sini ada tentang transport cell. Jadi yang ditanyakan adalah kesetimbangan ion K plus dan ion Na plus diperankan oleh membran sel dengan cara. Nah, yang perlu Sobat Pintar ketahui bahwa di dalam sel itu keadaan dari lingkungan luar dengan lingkungan dalam itu akan dipertahankan setimbang atau dalam keadaan isotonis. Jadi untuk transport ion di sini, terutama yang terjadi pada ion K+ dan ion Na+, itu adalah merupakan transport aktif Sobat Pintar. Jadi transport aktif di sini merupakan transport yang membutuhkan energi. Jadi dia melawan gradien konsentrasi dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Karena dia rendah ke tinggi kan berarti naik ya Sobat. Maka dia membutuhkan usaha lebih, maka dibutuhkanlah energi. Nah, di sini diperankan oleh protein integral yang ada di membran seluler. Nah, di sini pada gambar bisa Sobat Pintar lihat, di sini pada transport ion K dan Na itu ada dua ion K akan masuk, kemudian 3 ion Na akan ditransport keluar. Jadi di sini diperankan oleh adanya protein integral dan di sini akan memerlukan ATP. ATP di sini satuan energi atau mata uang energi yang digunakan dalam transport sel. Nah, di sini jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Na dipompa keluar sedangkan K akan masuk ke dalam sel. Masih semangat ya Sobat? Yuk kita bahas soal berikut ini. Ini ada soal tentang sel. Jadi yang ditanyakan adalah organel yang tidak dijumpai pada Vicuña Pakos. Vicuña Pakos ini apa sih Sobat? Nah, itu yang pertama kali harus Sobat Pintar tentukan. Jadi Vicuña Pakos ini merupakan alpaka. Alpaka ini hewan mirip domba. Bulunya itu berwarna putih tapi dia memiliki leher yang lebih panjang. Jadi alpaka di sini otomatis bisa Sobat Pintar simpulkan merupakan sel hewan. Nah, dari pilihan jawaban ini Sobat Pintar cari mana yang tidak dijumpai pada sel hewan. Nah, kalau sudah tahu pastinya Sobat Pintar bisa menyimpulkan organel mana yang tidak dijumpai pada Vicuña Pakos. Yang pertama lisosom, ini ada ya Sobat pada sel hewan, jadi dia salah. Kemudian plastida, ini adalah organel sel, dia adalah organel yang di dalamnya terdapat pigmen warna untuk proses fotosintesis. Jadi pastinya Sobat Pintar tahu kalau pigmen warna itu hanya dimiliki pada sel tumbuhan, bukan sel hewan. Jadi ini bisa kita simpan sebagai pilihan jawaban. Yang C centriole ini itu dijumpai pada sel hewan, mikrotubulus juga, kemudian Re juga pastinya ada baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B, plastida. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya Sobat. Kita bahas yuk soal berikut ini. Di sini ada tentang fitohormon atau hormon pada tanaman.
Yang ditanyakan adalah hormon yang berperan penting pada peristiwa geotropisme. Sebelumnya Sobat Pintar harus tahu apa itu geotropisme. Nah, geotropisme merupakan gerakan tanaman yang dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, untuk membuktikan hal ini itu para peneliti melakukan penelitian terhadap koleoptil yang ada pada tanaman diletakkan secara horizontal dan itu nanti akan mengakibatkan adanya pergerakan tanaman, pertumbuhan pergerakan tanaman tetap ke atas dan akarnya akan tetap ke bawah. Nah, hal tersebut itu terjadi akibat akumulasi oleh hormon auksin, sobat. Nah, auksin di sini berperan penting dalam peristiwa geotropisme. Jadi bagian daun dan batang akan tetap menuju ke atas meskipun tanaman tersebut diletakkan secara mendatar atau horizontal dan akarnya akan tetap menuju bumi. Nah, jadi gravitasi itu adalah dimiliki oleh bumi. Jadi geo di sini itu adalah bumi. Jadi geotropisme gerakan tanaman yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya sobat. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan kaki tadi bahwa hormon yang berperan penting dalam peristiwa geotropisme adalah hormon auksin yang A. Gimana sobat, sudah coba dikerjakan belum soalnya? Yuk kita bahas sama-sama ya. Yang ditanyakan di sini adalah tentang lapisan yang terdapat pada kulit. Pertanyaannya adalah bagian kulit yang terdapat melanosit dan juga sel Merkel adalah. Nah, sebelumnya sobat pintar ketahui bahwa lapisan kulit itu dipisahkan menjadi 6 jenis ya sobat. Di sini yang pertama itu ada stratum corneum, lapisan pertama paling atas. Kemudian yang kedua ada stratum lucidum. Kemudian yang ketiga stratum granulosum. Yang keempat ada stratum spinosum. Yang kelima ada stratum basale. Dan yang paling bawah itu adalah ada lapisan dermis. Nah, di sini sel melanosit itu adalah sel yang memberi warna pada kulit. Jadi di sini ada pigmen warnanya, sobat. Kalau sel Merkel itu adalah sel yang sensitif terhadap rangsangan sentuhan. Nah, melanosit dan sel Merkel di sini itu ada pada bagian kulit lapisan kelima atau pada stratum basale, sobat. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E, stratum basale. Tetap dijaga semangatnya ya sobat. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang PCR atau polymerase chain reaction. Nah, pertanyaannya di sini adalah berikut ini adalah bahan yang dibutuhkan dalam polymerase chain reaction atau PCR untuk menggandakan DNA kecuali, jadi sobat pintar harus perhatikan kata kecuali di bawah ini, berarti yang tidak dibutuhkan ya sobat. Yang tidak dibutuhkan dalam polymerase chain reaction atau PCR. Nah, perlu sobat pintar ketahui bahwa PCR di sini merupakan teknik dalam biologi molekuler untuk menggandakan DNA
spesifik. Jadi istilahnya adalah amplifikasi DNA dari satu kopi menjadi berjuta-juta kopi. Jadi di sini bisa dilakukan dengan polymerase chain reaction, reaksi berantai, reaksi polimerase berantai. Jadi yang pertama yang diperlukan untuk reaksi ini itu adalah adanya template atau cetakan DNA spesifik yang akan dikopi itu harus ada. Jadi kalau mau mengkopi itu pasti harus ada indukannya atau cetakannya. Jadi yang B ini itu adalah pertama yang dibutuhkan. Kemudian selain itu harus ada yang namanya primer. Primer itu yang menginisiasi pengkopian DNA. Jadi agar template DNA itu bisa dikopi harus ada primer reverse dan primer forward. Jadi primer reverse itu yang ada di primer reverse itu di depan, primer forward itu di belakang. Jadi ada sepasang primer yakni reverse, harus ada sepasang primer yakni reverse dan forward ya sobat pintar. Nah, sepasang primer di situ itu dibentuk berdasarkan template DNA. Jadi untuk mendapatkan template DNA yang akan dikopi itu harus ada yang menginisiasi proses penggandaan yakni sepasang primer tadi. Kemudian harus ada enzim yang mempercepat reaksi. Jadi untuk enzim yang diperlukan adalah enzim Taq polimerase. Jadi yang A ini merupakan salah satu bahan yang harus ada ketika kita melakukan PCR. Kemudian untuk selanjutnya, jadi DNA itu tersusun dari rantai nukleotida. Jadi pastinya selanjutnya yang dibutuhkan adalah nukleotida itu sendiri untuk membentuk suatu DNA. Jadi untuk bahan dasarnya ya sobat. Jadi yang E ini juga harus ada. Nah, yang kecuali yang tidak dibutuhkan di sini adalah Thermus aquaticus, sobat. Thermus aquaticus ini sebenarnya adalah spesies bakteri yang dapat menghasilkan enzim Taq polimerase. Nah, Taq polimerase di sini itu adalah enzim yang tahan panas. Nah, jadi ini kita bisa simpan sebagai pilihan jawaban. Yang perlu sobat pintar ketahui lagi bahwa PCR ini reaksinya itu ada mesin khususnya sobat pintar, yakni thermal cycler. Jadi di situ dilakukan permainan suhu untuk melakukan proses amplifikasi DNA tadi. Jadi namanya adalah thermal, suhu cycler itu siklus. Jadi suhunya itu berubah-ubah sesuai dari siklus amplifikasi DNA sobat. Nah, untuk soal ini dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah yang yang D maksud Kak Kiki, yakni Thermus aquaticus. Lanjut lagi yuk sobat pintar ke soal berikutnya. Di sini itu ada soal tentang alga. Pada tahun 1972 di Papua New Guinea itu terjadi peristiwa blooming alga. Apa sih itu blooming alga? Blooming alga itu merupakan suatu peristiwa di mana di dalam ekosistem perairan tersebut alga itu berkembang biak secara berlebihan. Sehingga di situ akan mengakibatkan adanya perubahan warna yang ada di perairan tersebut. Jadi, pada peristiwa blooming alga di Papua New Guinea, itu warna yang dihasilkan airnya itu berwarna biru metalik. Nah, biru metalik ini itu disebabkan karena adanya alga yang dapat menghasilkan bioluminescence.
dan sifatnya itu beracun. Nah, dari ketiga indikator ini itu bisa kita lihat spesies alga apa yang terlibat dalam peristiwa blooming alga tersebut, sobat. Nah, di sini itu sifatnya beracun sehingga blooming alga di sini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di perairan tersebut, sobat. Jadi akan membunuh organisme seperti ikan dan juga udang yang terdapat dalam perairan tersebut. Dan organisme-organisme kecil lainnya, plankton juga akan terganggu otomatis, sobat, karena ekosistemnya terganggu, dia produsennya juga pasti akan mengalami ketidaksetimbangan produsen, konsumen pertama dan konsumen kedua. Jadi jika dilihat dari ketiga indikator, yang warna yang dihasilkan, pigmen apa yang dihasilkan, kemudian zat apa yang dihasilkan, itu dapat kita simpulkan apa sih spesiesnya. Nah, apabila warna biru metalik yang dihasilkan, itu dapat kita simpulkan spesiesnya yang terlibat adalah Pyronidium bahamense. Jadi untuk soal ini dapat kita simpulkan jawaban yang paling tepat adalah spesies yang E. Nah, itu tadi sobat beberapa soal dan pembahasan persiapan UTBK tahun 2022. Jangan lupa buat download aplikasi Aku Pintar, karena di situ sobat pintar bisa mendapatkan kelengkapan soal dan juga pembahasan di fitur tes pintar dan juga AP Live. It always seems impossible until it's done. So, sobat pintar nggak boleh menyerah sebelum berusaha secara maksimal. Oke? Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.